Jumpa lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel Cilote Wanipin. Bapak Ibu, para pemirsa Cilote Wanipin, di pagi yang cerah ini kita sedang berada di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi. Selamat pagi Pak Supardi. Selamat pagi, ya. Wanipin. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagi saya bisa bersama dengan Pak Supardi, Ketua DPRD Provinsi, artinya BA3-nya Sumatera Barat. Betul Ketua? Iya. Dan kita akan bercerita dengan Pak Supardi, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, terkait dengan sosok beliau, di mana sosok beliau ini tentunya masyarakat Sumatera Barat nih Pak Ketua, tentu pengen mengenal lebih dekat sosok Ketua nih Ketua. Dan ada kabar yang mengatakan bahwa Ketua kita ini Pak Supardi bukan orang Sumbar katanya, karena dari sisi namanya melambangkan ini dari luar. Mungkin ini mohon Ketua ini menjelaskan kepada masyarakat Sumatera Barat kita ini yang 19 kabupaten kota ini nak Ketua, itu bertanya-tanya ini. Ya. Nah, Ketua. Ya. Makasih Wanipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik gaya Wanipin tadi ngomong itu yang gini tadi itu. Kelihatan ada batu gede-gede. Batunya sama gitu. Dengan apa nama pengacara kondang itu? Hotman Paris. 100%. Iya. Hotman Paris ya. Kayaknya adiknya Hotman Paris nih. Iya. Saya asli orang Luak 50. Luak 50. Ya. Payakumbuh dan 50 kota. Dan saya lahir di Payakumbuh. Oh, Payakumbuh gitu. Besar di Payakumbuh, berpendidikan di Payakumbuh dan besar di Payakumbuh. Iya, iya. Dan teman-teman saya mulai dari yang kecil, usia saya masih SD sampai sekarang juga masih hidup ya, masih banyak hidup alhamdulillah ya. Sebagai saksi sejarah bahwasanya saya ini bukan orang siapa-siapa. Iya, iya, iya. Tapi sesungguhnya yang kita sorot itu adalah di zaman maju pada hari ini dengan teknologi digital pada hari ini yang tidak ada lagi pemisahan antara pulau dan pulau. Iya. Ya. Harusnya kita nggak ngomong tentang masalah itu lagi. Ya, nggak ngomong tentang masalah primordial. Isu-isu primordial itulah sesungguhnya yang membuat negara kita ini mundur. Iya, iya, iya. Yang membuat daerah kita ini mundur. Betul, betul. Nah, jadi saya berharap ya ini nggak menjadi nggak menjadi PR ya bagi oknum-oknum yang mencoba mengkerdilkan ya seseorang ya dengan isu-isu primordial. Iya, iya. Ini nggak elok ya, nggak elok. Nah, apalagi saya sudah 20 tahun di legislatif ya, 4 periode, 1 di Kota Payakumbuh dan 3 di provinsi. Gak pernah kita berdiskusi tentang masalah primordial ini. Dan gak pernah pula ada orang yang mengangkat tentang masalah ini. Iya, iya, iya. Hanya karena faktor nama doang, Supardi, terus dia dianggap sebagai orang Jawa. Iya, iya, iya. Ini kalau kedengaran orang Jawa kan juga gak enak juga ini kan? Iya, betul, betul, nah, betul, betul. Pertanyaannya kenapa? Emang kalau orang Jawa gimana? Iya, iya, iya. Pertanyaan seperti itu kan. Nah, kalau didengar oleh orang sahabat-sahabat kita, orang Jawa, pasti dia akan marah juga. Iya. Ya. Karena negara kita ini negara NKRI. Iya, jadi negara kesatuan. Pemikiran picik ini sudah harus kita robah. Ya. Ibu saya namanya Hajah Aisyah. Ya. Dia punya datuk, ya, orang tua, dan juga dia punya suami. Bapak saya. Iya. Bapak saya Yasri Tarumun. Nah, suku saya Sekumbang. Sekumbang gitu ah? Ya. Suku saya Sekumbang. Iya. Ibu saya ini dilahirkan bukan berarti nggak punya suku ini. Saya punya suku. Sekumbang ya. Ya, tapi karena kita nggak pernah ngomong tentang masalah ini ya, itu banyak yang tidak paham kan, tidak tahu. Tapi bagi saya itu nggak ada masalah. Dan masyarakat Payakumbuh 50 kota itu paham dan tahu siapa saya. Iya, iya. Ya. Hanya orang-orang yang mencoba berpikiran picik, yang mencoba mengangkat isu-isu ini, itu aja. Gitu. Ada namanya Iwan Paritno. Iya.
bekas Gubernur gubernur Sumbar. kita ya. Nah, itu kok namanya Jawa itu. Iya. Ada keturunan Jawa nggak itu? Datuk dia itu. Iya. Ya. Ada nama teman saya Eko Priyono, ketuakan dia di agama itu. Nah, kalau kita ingin lihat lagi sejarahnya, kenapa banyak orang-orang kita itu yang diberi nama Jawa oleh orang tuanya? Itu lantaran karena memang ini ada sangkut pautnya juga tentang masalah peristiwa PRRI. Ya, Iya. PRRI itu kan membuat masyarakat Sumatera Barat trauma. Iya, iya. Dia nggak mau dicap sebagai pemberontak, ya kan? Maka bagi orang tua kita dahulu yang bekerja di pemerintahan, ya, dia mencoba minimalisir persoalan cap pemberontak tadi itu. Salah satunya itu adalah dengan memberi identitas keluarganya itu dengan Jawa. Iya, iya. Apalagi orang tua kita yang bekerjanya di Pulau Jawa. Nah, kebetulan orang tua saya waktu itu, bapak saya Iya. yang orang Tanjung Jati 50 kota asli itu bekerja di Bandung, Jawa Barat. Ya. Di Bandung, Jawa Barat. Bandung. Habis dari Bandung pindah ke Padang, dari Padang pindah ke Payakumbuh. Iya. Nah, disitulah dia pensiun. Nah, ibu saya itu orang Kota Nampe. Ketemunya di situ. Datuk saya, orang tua ibu saya itu namanya Emnur Angkulubua. Orang Kota Nampe, Payakumbuh yang usia 50 tahun ke atas, saya pastikan tahu dengan datuk saya Emnur Angkulubua itu. Karena dia termasuk salah satu ulama, Iya, iya. ya, tokoh tarikat, dan punya surau Angkulubua. Jadi kalau dia masih hidup, dia pasti marah itu. Nah, jadi ini mungkin yang harus kita coba belajar lagi ya tentang masalah kedewasaan di dalam berpikir ya. Iya, toh. Kita tidak ingin nanti ini dipolitisir. Iya, iya. Ya. Dan saya pastikan lagi bahwasanya masyarakat Payakumbuh nggak akan termakan dengan isu-isu ini. Iya, iya. Nggak bakal termakan dengan isu-isu itu, karena sudah beberapa kali pembuktian. Iya. Beberapa kali pembuktian sudah ada itu. Apalagi ketua saat ini udah tahun keempat, ya, periode Iya. keempat ini. Iya. Sebagai wakil rakyat dari Iya. Payakumbuh 50 kota, Iya. kan begitu. Ada dulu tahun 99 anggota DPRD Kota Payakumbuh itu namanya Safrudin. Safrudin ya. Asli orang Ambon, wajahnya juga Ambon. Dari PDI Perjuangan, anggota dewan dia. Iya, iya, iya. Pilih dia kan. Iya, betul. Jadi saya nggak yakin isu itu akan mempan dimainkan ya Iya, iya. dari kacamata politik ya. Tapi tentu itu kan mengganggu juga ya. Karena saya juga harus ada pengakuan juga kan. Iya, harus ada Jadi pengakuan. kita berharap ya pada oknum-oknum yang mencoba mengkerdilkan seseorang atau menganggap itu lawan politik dan sebagainya, nggak usahlah kita bermain isu-isu primordial ini. Iya. Di zaman teknologi digital ini kita nggak laku lagi itu. Ya. Antara Pulau Jawa dan Sumatera itu nggak ada lagi gapnya, nggak ada lagi sekatnya pisahnya, ya, ketua ya. pisahnya. Iya. Kita dengan Eropa ini bisa berhubungan Iya. 24 jam. Betul. Kita dengan Amerika bisa berhubungan dengan 24 jam. Iya, iya. Ini masih isu-isu lama juga dimainkan. Iya, iya, betul. Kapan negeri kita ini akan bisa maju kalau ini masih kita angkat ke Iya. permukaan. Dan saya pribadi pun nggak begitu merasa terganggu sesungguhnya Iya, dengan iya. hal-hal seperti itu. Tapi tetap tentu kita juga butuh pengakuan juga. Iya, Enak betul. juga kan 20 Iya. tahun lama kita mengabdi di Payakumbuh, tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, kita dicap sebagai orang Jawa. Iya, iya. Bukan orang Payakumbuh. Iya. Enak betul. Emang Iya. apa sih yang dia lakukan Iya. di Payakumbuh itu? Ada salah seorang oknum ya, ini oknum ya, Iya. oknum nenek mama yang dia juga terlibat di partai, pengurus partai. Dalam diskusi dengan teman saya, dia bilang, oh Supardi itu mau itu, dia nenek mama juga nih, teman saya juga nenek mama, sama-sama Iya. datuk juga kan. Datuk mau juga itu dengan Supardi, nanti bertukar itu apa kita dengan Blangkon katanya kan. Kata nenek mama partai Iya, ini. Iya, iya, iya. Saya ketawa aja mendengar itu kan. Padahal tahu betul saya kasusnya apa itu, nenek mama itu. Iya. Oknum tadi ya. Oknum tadi, ketua. Oknum tadi ya. Kasusnya saya tahu betul itu. Ya. Dan pertanyaan saya selaku dia di nenek mama, apa sih yang telah diperbuat dengan Payakumbuh secara adat istiadat dan sebagainya?
Kok ngomong-ngomong dia berani memveto saya atau menjustifikasi saya kalau saya jadi wali kota nanti bertukar identitas kita dengan Jawa. Betul ya. 15 tahun saya mencoba mengangkat adat istiadat Minangkabau di Sumatera Barat ini, termasuk juga Payakumbuh. Apa sih yang nggak saya coba angkatkan ya, agar nanti budaya Minang kita ini terangkat kembali. Ya, Wan Ipin juga tahu lah Sumatera Barat, ya, teman-teman budayawan di dinas kebudayaan ya, tamu budaya pasti kenal semua dengan saya, orang yang komit tentang masalah budaya. Ya, dari awal kita angkat tentang masalah ini. Ya. Mungkin satu-satunya, ya mohon maaf aja, anggota DPRD yang secara kontinu mengangkat budaya Minang ini, cuma saya. Tak tahu-tahu oknum tadi ngomong mau tukar dengan belangkon. Nah, itu jelas betul emosionalnya itu kan. Betul. Nah, ini yang nggak elok rasanya gitu. Betul Ketua. Jadi itu yang apa ya Ketua ya. Memang itu perlu tidak isu-isu yang seperti itu kan enggak merugikan daerah nanti. Ya. Ini negara kita ini, mohon maaf aja nih Wan, Ibu, kan banyak dipimpin oleh Jawa juga kan. Tahu dia marah nanti nggak dapat kita dana transfer nanti Sumatera Barat ini hancur juga kita kan. Ini anekdot ya. Betul Ketua. Ada Ketua, satu lagi Ketua, sebelum Ketua memulai atau misalnya masuk ke dunia politik, saya dengar Ketua juga pernah menjadi seorang wirausaha. Itu Ketua. Nah, ini sebelum Ketua menjadi anggota Dewan nih. Barangkali ini perlu juga nih Ketua, sedikit dari Ketua nih terkait dengan masa-masa Ketua saat merintis itu Ketua. Saya kebetulan memang keluarga bapak saya itu pegawai kecil. Gajinya tidak cukup untuk mencukupi kami 6 anak ini untuk 1 bulan. Minggu pertama udah habis itu. Nah, saya itu anak ketiga dari 2 laki-laki. Dan ketika saya masih kecil SD, saya mungkin termasuk yang agak-agak anak-anak dikit. Kebetulan kami tinggal memang di terminal. Istilah kami di Payakumbuh itu terminal Pasakabau. Pasakabau di Kelurahan Labu Baru. Ini memang di pusat kota kan. Nah, saya besar di situ. Nah, saya SD sudah jualan rokok kan? Kelas 1, kelas 2 jualan rokok, pakai apa namanya? Ada tempatnya itu Ketua. Jualan kan. Waktu itu badan saya masih kecil. Nah, terus jual roti Malabar yang besar itu. Roti yang besar ya. Diambil agen kita di Bunian itu, ambil. Nah, kita jual roti itu. Kalau hari libur saya sampai ke Bukit Tinggi jualannya ke kebun binatang. Numpang mobil bus tes ya. Terus ke sana kan gratis kalau kita jualan mau berapa transportnya. Waktu itu badan saya kecil, lebih gede lagi yang saya bawa ketimbang badan sendiri kan. Jadi orang kasihan juga ini anak gimana aja. Nah, itu yang saya lakoni waktu kecil-kecil kan. Nah, habis itu saya di ST Sekolah Teknik. Saya masih melakoni jualan juga. Jadi Ketua selepas dari SD melanjut ke ST ya? ST Sekolah Teknik Payakumbuh. Payakumbuh di Labuan Basilang. Ya. Saya masih jualan juga di terminal. Jadi lingkungan saya itu memang lingkungan terminal. Lingkungan orang bagus ya, Ketua? Lingkungan terminal. Meskipun saya tahunan jual rokok, tapi yang penting saya nggak ngerokok ketika itu. Oh, Ketua nggak ngerokok? Saya ngerokok. Jadi saya nggak terbawa arus dengan suasana terminal tadi itu. Saya nggak minum-minum ya, alkohol maksudnya. Saya nggak ngerokok dan sebagainya. Itu ST ya. ST itu saya udah kemana-mana juga itu kan ST itu. Tapi pekerjaan-pekerjaan itu nggak saya lakoni. Nah di ST juga kelas 3 saya sudah aktif di organisasi. Karena kebetulan abang saya, udah saya namanya juga Supriyadi, jangan dianggap lagi Jawa ya. Namanya Supriyadi. Dia itu juga mantan ketua OSIS SMP 1 Payakumbuh ya.
mengajak saya ke organisasi namanya Pelajar Islam Indonesia. Oh, Pelajar Islam Indonesia. PII. PII. Nah, itu saya kelas 2 ST, Sekolah Teknik. Iya. Ya. Saya masuk pengkaderan PII. Nah, kelas 3 ST, saya sudah menjadi pengurus PII. Kelas 3 ST ya. Iya, kelas iya, 3 SMP. 3 SMP hari Ya, ini. saya sudah menjadi pengurus PII. Nah, Iya. PII ketika itu kan organisasi di bawah tanah. Iya. Dilarang ya. Ya, dilarang. Beda dengan HMI. HMI kan eksis ya, karena dia menerima azas tunggal. Dulu kan persen-persen azas tunggal. Iya, iya, iya. Tapi karena PII 85 tidak menerima azas tunggal, maka dia dianggap sebagai organisasi terlarang. Nah, itu kan Pelajar Islam Indonesia ini. Dan Iya. saya bahagian dari organisasi itu. Jadi aktivitas saya itu adalah aktivitas yang memang memungkinkan bagi saya untuk konfront dengan pemerintah Orde Baru ketika itu. Iya, 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 iya. Nah, ketika saya STM, saya lebih giat lagi aktif. Iya, iya. Maka akan ilmu yang saya perdapatkan sungguhnya di legislatif ini, dan juga ilmu yang saya peroleh memimpin sidang-sidang dan sebagainya, Iya. sebenarnya itu ada berada di ketika saya aktif di Pelajar Islam Indonesia. Di organisasi tadi Ya, ya, gitu lah. karena memang PII itu orientasinya adalah leadership, Iya, leadership. kepemimpinan. Nah, tamat dari STM 92, saya aktif di SBSI, Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Iya. yang pendirinya dan ketua umumnya adalah Bapak Mukhtar Papahan. Mutar Pak Pahan. Ya, 92, dan saya juga 94 ikut demo buruh di Medan. Iya. Ya, dan saya aktif di LSM NGO di Teratak, pimpinan Pak Iman Maspardi. Iya. Waktu itu di Bukit Tinggi. Jadi boleh dikatakan aktivitas saya sebagai aktivis itu lebih banyak di bawah tanah semua. Underground. Ya, Bawah tanah itu. dikejar-kejar aparat, diintimidasi dan Iya. sebagainya, itu sudah makanan saya sehari-hari. Sama Orde Baru kan LSM nggak boleh kan? Iya, OTB, organisasi tanpa bentuk, Betul, boleh betul. ditembak kan tanpa pengadilan. Iya, iya. Saya sudah bahagian dari itu. Beda dengan teman-teman LSM sekarang yang mengaku saya NGO. Saya NGO Orde Baru. NGO Orde Baru dengan NGO hari ini berbeda. Beda dong. Beda. Nah, saya NGO Orde Baru. Iya. Boleh ditembak kok, dikejar-kejar. Saya termasuk juga korup di lapangan ketika SBSI demo di Medan. Yang itu 2 malam lamanya Medan lumpuh. Iya, iya. Dan saya bahagian dari itu. Baru 2 tahun teman STM saya sudah berada di sana. Apalagi ketua timnya Mukhtar Papahan hari itu kan. Ya. SBSI bukan ya, anggota SBSI ya. Anggotanya ya. Nah, ketika reformasi saya juga ikut di Jakarta, tapi saya lebih banyak ikut terlibat di Menteng ya. Saya di Panswakarsa. Oh, Panswakarsa. Ya, Panswakarsa. Ada teman-teman dari yang forkot ya, itu di PRD, Iya. Panswakarsa. Itu saya diajak habis itu masuk dunia politik ke PBB ya, partai Bulan Bintang dan sebagainya. Nah, itu sungguhnya yang membesarkan saya ya, Iya, iya. yang membuat saya berani untuk bisa berpikir kritis ya, karena saya memang dari bawah. Iya. Ya, dari organisasi-organisasi yang secara identitasnya itu memang ditakuti oleh pemerintah Orde Baru ketika Iya. itu. PII. PII dan itu tadi LSM. Ya, LSM. Itu, Wan. Iya, Ketua. Ini mantap nih, Ketua. Satu lagi, Ketua. Ini setelah Ketua melalui masa-masa itu, dan Ketua akhirnya melabuhkan pilihannya ke dunia politik. Nah, itu gimana ceritanya tuh, Ketua? Jadi sesungguhnya kalau orang LSM Iya. waktu itu ya, Iya. kan anti politik. Anti politik. Ya, dia nggak mau ikut Ikut, ya. dalam politik praktis. Iya. Ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi itu, pasca reformasi saya waktu itu terlibat di Panswakarsa di Jakarta, markasnya ketika itu di Menteng Raya 58. Saya pulang kampung. Ya, saya secara gurau juga pernah juga ngomong-ngomong sama teman-teman. Ya, kayak teman-teman yang aktivis-aktivis Iya. 98 sekarang itu kan dulu juga teman-teman saya juga. Iya, rombong-rombong Ketua. Ya, karena mereka habis reformasi tetap bercokol di Jakarta, eksis mereka. Iya, iya. Saya habis reformasi pulang kampung kan, nyangkut Pulang. di sawah kan. Iya, iya. Makanya ya seperti inilah kondisinya gitu. Iya, iya, iya. Tapi saya nggak menyesali itu. Ya, inilah memang takdir kan. Iya. Nah, saya pulang kampung. Niat saya ketika itu memang ya dagang, karena basic saya itu sungguhnya memang dagang. Iya, dagang, bisnis. Nah, saya berjualan ya, bawa barang lah ikut
juga ekspor di Singapura, bawa barang ke Malaysia dan lain sebagainya. Yang namanya dagang ya juga turun-turun Ada naik turun naik, ya. Sampai ketika itu 98 itu tuh Partai Bulan Bintang berdiri. Nah, saya dekat dengan orang-orang tua kita di Payakumbuh. Ada namanya Bapak Haji C. Israr, dia itu orang tua angkat saya. Iya. Ya, sesprinya itu adalah saya. Beliau itu pendiri Kota Payakumbuh. Tidak ada orang yang tidak kenal dengan beliau. Saya dekat juga dengan Bapak Haji Anwar ZA, ya, pendiri 50 kota. Yeah. Saya juga anak angkatnya. Saya juga dengan Bapak Haji Tamrin Manan SH, dan semua orang juga tahu saya ini juga orang paling dekat dengan Bapak Haji Tamrin Manan almarhum. Jadi orang tua Payakumbuh dahulu itu semua adalah orang tua angkat saya. Karena mereka itu berkumpul di namanya gedung Yayasan Training Collect. Ya. Nah, saya besar di situ, di gedung TC itu, gedung bersejarah. Yang pada hari ini saya juga ketua yayasannya. Disitulah kita berkumpul, orang tua itu berkumpul, ya saya yang meladeni mereka, ya, anak muda ketika itu yang meladeni mereka. Itu saya dekat. Dan saya banyak belajar dari mereka tentang masalah politik, karena mereka itu umumnya adalah para sumi tulen. Ya. Nah, ketika PBB berdiri, saya diminta oleh Bapak Haji Tamrin Manan untuk ikut bergabung di PBB. Padahal waktu itu saya masih nuansa NGO ini masih kentar di otak kan. Iya. Saya nggak mau terlibat di politik praktis. Tapi karena menghormati orang tua tadi, ya, Bapak Haji Sesal meskipun notabene-nya adalah P3, tapi dia ketika itu menganjurkan saya tetap aktif di PBB. Ya. Bapak Anwar ZA juga seperti itu almarhum. Bapak Tamrin Manan juga seperti itu. Maka saya nggak bisa nolak, karena ini orang tua saya semua. Maka saya aktif di Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang, dan tahun 99 saya mewakili PBB terlibat di PPD 2. Dulu kan PPD 2 sebelum KPU. Nah, saya wakil ketua PPD 2. Nah, dulu masih PPD 2, sekarang KPU kan. Nah, saya belum calon. Belum calon ketua. Belum, saya belum calon. Nah, 2004 saya terpilih menjadi ketua Partai Bulan Bintang, dan di situ baru saya calon. Dan alhamdulillah terpilih sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh. 2004-2009. 2009 saya masuk ke provinsi. Gitu. Artinya Bulan Bintang ketua di Kota Payakumbuh. Dan provinsi satu periode. Satu periode. Nah. 2 periodenya lagi Gerindra. Gerindra wakil ketua. Nah, jadi wakil ketua ya ketua di provinsi ya? Enggak, saya enggak. Oh, enggak pernah ya? Enggak. Saya pimpinan komisi. Komisi. Dan lebih banyak saya di komisi 3. Masalah ekonomi. Jadi sekolahnya di STM, kerjanya di ekonomi. Artinya ketua itu anak SMK. Kalau anak STM itu anak SMK gitu. Anak SMK kan kita lihat hari ini SMK itu ada SMK PK. SMK Pusat Keunggulan. Makanya ketua itu anak SMK hebat jadinya hari ini saya lihat. Alhamdulillah. Satu lagi ketua juga banyak saya lihat program-programnya bergerak di bidang pemberdayaan. Artinya baik dari anak mudanya maupun juga ibu-ibu dan juga seniman dan masyarakat. Itu kan saya lihat program ketua cukup banyak itu. Nah, itu seperti apa tuh ketua program-program? Pertama untuk masa seniman ya. Saya termasuk yang orang yang paling dekat dengan seniman Sumatera Barat. Tidak hanya Payakumbuh ya. Pak Nipin juga tahulah saya dekat dengan seniman kita di Kota Padang. Betul. Nah, dan kita hampir tidak pernah bentrok, apalagi fisik ya. Saya pemikiran ya. Tapi kita sering berdiskusi nih. Mohon maaf aja, seniman itu kan punya dunia sendiri dia. Betul. Ya. Dia punya pengakuan sendiri. Ya. Makanya susah bagi orang yang tidak seniman untuk masuk ke ranah-ranah seniman, kan? Tapi saya yang bukan orang seniman, saya bisa masuk ya ke ranah mereka, baik di Kota Payakumbuh maupun di Padang ya, yang simbol ibu kota provinsi ya. Yang kita selalu dekat dengan mereka, hearing ya, diskusi bla 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 sebagainya dengan para seniman itu. Nah, dari konsep-konsep yang dilahirkan oleh para seniman itulah basic saya berpikir ya, untuk bagaimana mereka itu bisa berkiprah secara eksis, tapi tetap mengkolaborasikan dengan program-program yang lain, kan? Baik UMKM, budaya, ini sebagainya. Makanya memang saya konsen dari dulu itu bagaimana budaya Minang itu tidak hanya sebagai simbol, ya, tapi sebagai
attitude kita sebagai orang Minang, perilaku kita sebagai orang Minang, yang itu memang sudah ditinggalkan oleh generasi-generasi kita sebelumnya. Ini yang menjadi persoalan. Maka kita mencoba untuk bisa kembali lagi ke basic kita sebagai orang Minang, sebagai identitas kita. Maka dengan berbagai program-program yang kita coba lakukan, ya, itu muaranya itu adalah masalah budaya Minang. Karena memang itulah mungkin yang bisa kita jual secara konsep pariwisata, ya, ke dunia luar, ya. Karena budaya Minang itu menarik, dan tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain. Betul. Tidak dimiliki oleh dunia-dunia lain. Tapi sayangnya kita nggak pede dengan aset yang kita miliki ini. Maka kita coba mengangkat kembali, mengangkat, dan saya yakin suatu saat nanti Sumatera Barat akan tampil menjadi kota pariwisata khusus yang basicnya itu adalah budaya. Jadi jangan ragu, Bapak Ibu sekalian di Sumatera Barat, apalagi Payakumbuh, ya. Saya ini adalah orang Minang asli yang dari dahulu konsen, ya, terhadap bagaimana budaya Minang kita itu menjadi identitas kita. Betul. Ketua, kabarnya Ketua dalam waktu dekat ini ada sebuah agenda yang menurut saya agenda ini luar biasa, internasional kabarnya nih. Yang ada namanya yang SMK, yang melibatkan seluruh SMK sampai Asia Tenggara kabarnya nih, gitu. Tahun ini saya ada dua sebetulnya agenda kita. Pertama Festival Maek dan juga Expo SMK. Saya mungkin berawal dari Festival Maek dulu, ya. Karena memang 2 tahun terakhir kita kan sudah mengadakan follow up penelitian dari BRIN sendiri terhadap daerah situs Maek kita, Menhir, ya, di daerah 50 kota, dan kita sudah datang beberapa kali ke sana dan juga membawa para ahli-ahli arkeolog, ya, peneliti dan sebagainya, dan hasil ekskavasi tengkorak yang ada di Menhir tersebut yang sudah dilakukan penggalian oleh UGM tahun 85 yang tersimpan di UGM. Itu kemarin saya sudah datangi UGM, ya, saya lihat tengkorak yang 7 tadi itu. Saya langsung mendatangi, ya, dengan teman-teman dinas kebudayaan, dan saya minta agar tengkorak yang ada di UGM yang sudah digali tahun 85 lagi itu harus di follow up, ya. Percuma ditaruh di sana itu kalau nggak di follow up, karena ini masalah sejarah peradaban. Maka kita kerjasama dengan BRIN, ya. Kita juga temui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita juga ketemu dengan UNESCO, ya. Bagi aparat kementerian juga sudah kita ketemu dan singkat cerita tengkorak yang ada di UGM itu sudah dibawa untuk dilakukan carbon dating ke Australia, ya. Dan mudah-mudahan dalam minggu-minggu besok hasil carbon dating itu keluar. Karena carbon dating itulah nanti yang akan menentukan di abad berapa peradaban Maek itu hidup. Ya. Karena kan ribuan menhir ada di Maek itu. Menhir itu kan tengkorak di bawahnya itu. Nah, kalau berdasarkan cerita kemarin dari BRIN, karena gigi tengkorak Maek itu ada warna-warna merah, itu diprediksikan paling muda itu sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 sebelum Masehi. Nah, Puan bayangkan? Ya lama itu, gitu. Lama lah. 4.000 tahun sebelum Masehi diperkirakan. Itu paling muda. Nah, kalau itu terbukti, maka peradaban dunia ini akan bergoncang. Maek akan menjadi tujuan para pariwisata khusus. Dan saya akan jadikan Maek itu menjadi pariwisata khusus, tempat para arkeolog dunia berkumpul untuk mengadakan penelitian di situ. Kalau situ ada ribuan tengkorak, artinya 4.000 tahun sebelum Masehi, situ ada berkubur 4.000 tengkorak. Kota besar itu Maek. Kalau itu kota besar, terus kotanya di mana? Peradabannya di mana? Kan harus dipelajari lagi itu. Betul. Maka misteri Maek ini harus diungkap. Saya angkat pada tahun ini, dan saya pastikan pasti belum tuntas. Tapi minimal pondasinya sudah berdiri. Pondasi sudah berdiri, dan saya harap nanti kepada pemerintah Kabupaten Lombok Kota dan juga pemerintah provinsi, tolong selesaikan ini. Karena ini adalah aset kita, aset yang luar biasa. Nah, makanya tahun ini kita bikin festival Maek awal Agustus besok. Iwan itu harus hadir itu. Siap itu. Dan itu akan hadir beberapa negara. Nah, untuk masalah expo, kita kan sudah 2 tahun ini mengadakan BIMTEK, ya. Guru SMA dan SMK. Jadi bukan hanya guru SMK, ya, tapi juga guru SMA, BIMTEK digital. Karena kita yakin, Wan, bahwasanya
generasi muda kita ini cerdas-cerdas, bukan pintar ya. Iya, cerdas-cerdas. Mereka bisa belajar secara mereka bisa belajar tanpa harus masuk ke pendidikan formal, ya. Dia bisa belajar sendiri, ya, Iya. ya, dan sebagainya. Tapi tentu kalau belajar sendiri tentu tidak ada arahnya. Iya. Maka kita berharap pendidikan kita, baik itu SD, SMP, SMA dan SMK, itu menarik bagi mereka, tidak jenuh. Karena seperti mana kita sampaikan tadi, dunia ini adalah dunia digital. Iya. Otak mereka itu sudah luar, udah ada luas, ya. Jangan dipersempit. Kalau mereka sekolah, ya, hanya di ruang lingkup kecil sekolah tadi itu, maka tidak akan ada gagasan-gagasan cerdas akan lahir di sekolah itu. Iya, iya. Makanya dahulu pahlawan pendidikan kita yang kita agung-agungkan, yang tiap tahun kita peringati sebagai Hari Pendidikan, namanya Ki Hajar Dewantoro. Ya. Konsep pendidikan mereka itu, konsep pendidikan kita itu, menurut saya ya, Iya, itu Pak. ya, itu belajar banyak dari Sumatera Barat, dari Ranah Minang. Ya. Ada namanya perguruan taman siswa. Iya, taman siswa. Ya. Nah, kita lihat itu istilah perguruan itu dari mana? Perguruan itu istilah dari Sita, dari Sumatera Barat. Dari Sumbar. Iya. Sumatera Barat. Namanya dulu itu perguruan Tawalib. Iya, Tawalib. Ya. Ada namanya perguruan Diniyah. Iya, iya. Ada namanya perguruan yang di Peranjapang, perguruan Darul Funun, Iya. El Abasyah, ya. El Abasyah. Nah, jadi istilah perguruan itu di Minangkabau. Nah, Ki Hajar Dewantoro sebelum mencetuskan konsep pendidikan itu, dia banyak belajar dengan orang kita, dengan orang Minang. Iya, iya, iya. Maka dia bikin taman siswa tadi itu dalam bentuk perguruan tadi, ya, karena konsep-konsep Minang itulah yang diadopsi oleh Ki Hajar. Artinya memang dahulu orang tua kita di Marah Minang ini itu orang cerdas. Konsep pendidikan itu lahir di Minang. Sayangnya pada hari ini konsep ini yang kita pegang. Iya, Konsep ini yang kita sayangkan. Kenapa banyak kenakalan remaja, Iya. pertarungan, ya, tawuran dan sebagainya? Iya. Itu kan pelempasan ketidaksukaan mereka, ketidakpuasan mereka terhadap dunia yang mereka kekang selama ini. Mereka tidak puas dengan pendidikan, dengan sekolah, Iya. larinya keluar. Mereka tidak iya. tidak bebas di rumah, ya, karena orang tuanya bertengkar terus atau bercerai dan sebagainya, larinya keluar. Ya, anak kita yang sungguhnya cerdas-cerdas tersebut punya beban yang cukup berat yang seharusnya mereka belum pikul. Iya, 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 iya. Nah, pelampiasannya itu adalah ya pertengkaran tadi itu, Tawuran minuman, tawuran dan Iya. sebagainya. Narkoba ya gitu. Jadi saya melihat pertengkaran anak kita itu jangan dilihat dari sisi fisiknya saja. Pelajari kenapa itu bisa terjadi. Nah, Expo SMK mencoba mengantisipasi itu. Salah satunya ya. Iya. Karena kita ingin nanti SMK itu, tamatan SMK tidak didoktrin untuk sebagai pekerja. Iya, Makanya iya, ketika BIMTEK SMK itu saya tegas-tegas bilang itu kepada dinas pendidikan, kepada guru-guru, kepada sekolah, jangan Anda doktrin lagi itu siswa untuk jadi pekerja. Apa contohnya? Anak sekalian, besok kalian tamat SMK, itu harus rajin, nanti kerja di sana, kerja di situ, kerja. Jadi otak anak itu sudah direcoki sebagai pekerja. Iya, 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 betul. Adapun nanti mereka itu bekerja tidak agak masalah, tapi jangan diracuni, Iya. didoktrin dengan konsep pekerja. Tapi didoktrin untuk mandiri, Iya. untuk bisa berjiwa entrepreneurship. Iya, betul, betul. Jadi konsep SMK itu adalah konsep entrepreneurship. Ya. Maka saya larang tuh guru, jangan kalian pakai juga itu. Saya ini kan alumni SMK. Iya. Saya tahu persis itu. Baru masuk ke langkah kaki saya ke STM kelas 1 itu, guru-guru pada ngomong semua, kalian harus rajin-rajin belajar. Ya, nanti tamat STM nanti kalian akan diterima di Astra. Kalian akan diterima di situ. Artinya memang kita duduk sebagai pekerja. Iya, iya, iya. Rugi dong kita kalau hanya sebagai pekerja. Nah, konsep ini harus duduk dulu bagi SMK. Iya. Makanya Expo SMK kita lahirkan untuk bisa menciptakan gagasan-gagasan, ide-ide kreativitas, ya, terhadap produk-produk baru dan terbarukan. Iya, iya. Inilah nanti yang ditampilkan.
Kita undang para buyer luar negeri, kita undang para pengusaha-pengusaha lokal, baik itu Jakarta, Surabaya, Medan, Batam, hadir di SMK-SMK, biar mereka melihat produk-produk baru anak-anak kita yang dibuat oleh anak-anak kita. Ya, itu dia. Di produk itu harus ada medianya untuk penampilan. Betul, Kalau betul. hanya sekedar untuk dibikin terus disimpan di lemari, apa gunanya? Iya, iya. Harus ada media penampilan. Gitu. Jadi produk-produk yang dibuat oleh anak-anak SMK bisa Ya. dipamerkan. Hari ini Ya. itu para kurator-kurator dari Dinas Pendidikan yang telah di-SK-kan itu lagi mengadakan kurasi di berbagai SMK-SMK yang ada di Sumatera Barat. Iya, iya. Ya, itu yang mengekspos hasil produk itu adalah siswa-siswa kita, dan saya dapat informasi bagus-bagus, luar biasa, dan mereka juga bangga kok. Iya, iya. Nah, kebanggaan itu yang harus kita ciptakan bagi anak-anak kita sehingga mereka pede. Sehingga dia percaya diri ya gitu. Iya dong. Iya. Itu. Kalau sudah percaya Cuman diri, ini ada-ada aja nih. Iya. Kalau sudah percaya diri ketua, nggak ada tawaran lagi ketua. Konsep tawaran itu jangan salah kaprah. Iya. Jangan disalah-salahkan apa PPDB. Iya. PPDB ngapa-ngapain kok disalahkan. Bodoh kita itu jadi orang. Iya. Ketua, ini kabarnya ketua. Ini ada kabar lagi nih Iya. ketua. Kabarnya ketua di 2024-2029 ini bakal maju sebagai salah seorang calon kepala daerah. Kabarnya Pak Kumbu. Ini gimana nih ketua? Jadi saya mohon maaf ya, Wan. Iya. Teman-teman dekat saya pasti paham lah dengan karakter Iya. saya ya. Saya nggak ngotot atau tidak begitu tentang masalah kekuasaan ya. Tapi melihat fenomena yang ada pada hari ini di Sumatera Barat ya, dan Pak Kumbu, Iya. saya melihat bahwasanya ini perlu semacam penyelamatan. Iya. Penyelamatan apa? Karena memang kita di Sumatera Barat ini miskin terhadap APBD. Iya. Miskin. Saya kan sudah 20 tahun ini. Iya, 20 Dan tahun. 20 tahun juga di Banggar, Badan Anggaran. Iya. Ya. Kita paham betul ya. Jadi kalau ini dipertahankan, hancur Sumatera Barat ini, Wan. Hancur. Iya. Maka pendekatan yang harus kita lakukan itu, di samping mencoba memaksimalkan PAD kita, Iya. kita juga melakukan komunikasi yang harmonis terhadap pemerintah pusat. Iya, betul. Sehingga nanti dana transfer ini bisa kita harapkan untuk pembangunan Sumatera Barat. Tapi kan saya tahu diri juga. Iya, ya. betul. Maka saya ingin membuktikan itu di kampung halaman saya sendiri di Iya. Kota Payakumbuh. Pak Kumbu. Ya, di Payakumbuh. Ya. Karena Payakumbuh itu menarik bagi saya. Ya, menarik. Ya. Saya bukan orang baru di Payakumbuh. Saya paham karakter orang Payakumbuh. Saya paham tentang masalah alamnya Payakumbuh. Saya paham semua di Payakumbuh. Iya. Dan saya bahagian daripada Payakumbuh dahulunya mengambil kebijakan. Saya paham betul. Nah, kepahaman saya itulah yang mendorong saya untuk ikut dalam pilkada Kota Payakumbuh. Iya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi yang positif nanti untuk pembangunan Kota Payakumbuh yang memang miskin terhadap PAD. Iya. Miskin. Sesungguhnya bukan Payakumbuh aja, hampir merata semua. Tapi saya ingin mencontohkan berbasis dari Payakumbuh dahulu. Ya. Gituan. Jadi insya Allah. Mudah-mudahan ya ketua. Artinya ini adalah panggilan hati ketua ini. Iya. Untuk artinya maju sebagai salah satu calon wali kota untuk Payakumbuh. Iya. Ya. Mudah-mudahan ketua terpilih Amin. nantinya. Kita Amin, doakan amin, Bapak ya Ibu, Rabbal Alamin. para pemirsa Celoteh Wanipin. Mudah-mudahan ketua kita Pak Supardi terpilih nantinya sebagai calon sebagai wali kota Payakumbuh ke depan 2024-2029. Barangkali itu bincang-bincang kita dengan Pak Ketua kita hari ini. Terima kasih banyak Ketua Sama-sama, atas Wan. waktunya Ya. podcast bersama Firman Wanipin. Kita tutup saja. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Sama-sama, Bang. Itu